teman-teman, perkenalkan nama saya Raisa Putri Hirjayanti dan saya akan memberikan pengenalan lingkup pekerjaan sebagai seorang drafter di dunia industri konstruksi. Pekerjaan apa sih yang seorang drafter kerjakan dari mulai awal proyek hingga proyek itu selesai? Sekarang mari kita mulai penjelasannya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan teman-teman yang akan membagikan pengalamannya bekerja sebagai seorang drafter. Di sini ada Kak Nur Hanafi yang akan membagikan pengalamannya bekerja di PT Pembangunan Perumahan. Lalu ada Kak Nandi Setiadi yang bekerja sebagai drafter di PT Atria Swacipta Rekayasa. Dan yang terakhir adalah Kak Ali Purwati Istikasari dari PT Wijaya Karya. Sementara saya sendiri akan membagikan pengalaman saya ketika bekerja sebagai seorang drafter freelance. Saya akan membaginya menjadi dua lingkup pekerjaan, yaitu sebagai architectural drafter dan civil drafter. Drafter yang bertugas membuat gambar skema mendetail yang digunakan dalam pembangunan gedung-gedung maupun rumah disebut sebagai drafter arsitektural. Baiklah, sekarang mari kita lihat apa saja lingkup pekerjaan sebagai seorang drafter arsitektural. Karena saya adalah seorang drafter freelance, maka saya tidak bekerja menetap di satu perusahaan, melainkan saya melakukan sistem kontrak dengan beberapa konsultan sampai suatu proyek itu selesai. Maka hal pertama yang saya lakukan adalah bertemu klien untuk wawancara kerja. Kita akan dimintai CV dan contoh pekerjaan yang sudah kita lakukan. Jika klien yakin kita bisa membantu proyeknya, maka saya akan dimasukkan ke dalam tim. Lalu pihak konsultan tersebut menjelaskan proyek apa yang akan kita kerjakan, memberikan jadwal proyek, dan memberikan daftar tugas yang akan masuk ke dalam agenda rapat selanjutnya. Bagi seorang drafter, tanggal diadakannya rapat artinya merupakan batas waktu pengerjaan gambar atau sering disebut deadline. Salah satu proyek yang akan saya jelaskan adalah proyek pemeliharaan terminal tipe C di Kota Bandung. Salah satunya adalah Terminal Antapani. Apa saja yang saya kerjakan sebagai drafter pada proyek ini? Mari kita cari tahu bersama. Pada awal pekerjaan, saya diminta menggambar site plan existing untuk pelaksanaan survei lokasi. Biasanya saya menggunakan citra satelit seperti Google Earth atau Wikimapia. Lalu saya akan membuat gambar dua dimensinya menggunakan software AutoCAD. Pekerjaannya cukup simpel, yaitu hanya memberi batas atau yang sering disebut delineasi. Bisa dilihat gambar tersebut masih sangat kekurangan informasi gambar. Maka untuk mendapatkan informasi tersebut, kita harus melakukan survei lokasi ke Terminal Antapani. Saya sebagai drafter ikut melakukan survei lokasi bersama arsitek karena ini akan membantu saya dalam penggambaran dua dimensinya. Kita akan menjadi tahu kondisi real tapak yang akan kita gambar. Apa saja yang akan dilakukan ketika survei lokasi? Pertama, kita akan mengukur luas terminal secara real karena ukuran dari citra satelit tidak terlalu akurat. Lalu saya dan tim berkeliling tapak dan mendata apa saja bagian dari terminal yang harus diperbaiki. Dapat dilihat plafon dan atap harus diperbaiki, lalu ada penataan taman. Arsitek akan mensketsa secara kasar terminal tersebut, lalu sketsa itu akan membantu kita untuk penggambaran. Selanjutnya, arsitek mewawancarai kepala terminal untuk menanyakan kebutuhan terminal tersebut. Karena kemungkinan yang paling tahu kondisi tapak adalah kepala terminal, dan arsitek akan mengkonfirmasinya. Hal yang sangat saya perhatikan sebagai seorang drafter adalah ukuran, seperti ukuran pintu dan jendela, karena tidak mungkin untuk kita mengukur semuanya. Jadi saya memfoto lantai beserta jendela atau pintu. Kenapa lantai harus ikut difoto? Karena ukuran lantai sudah pasti sekitar 30x30 cm atau 40x40 cm. Dari ukuran lantai ini, kita dapat mengira-ngira lebar pintu dan jendela yang akan kita gambar dua dimensinya di AutoCAD. Setelah itu, saya merevisi dan menambahkan data yang didapat ketika survei lokasi ke tapak existing yang sebelumnya saya buat. Dari data tersebut, kita mendapatkan apa saja yang akan kita gambar berikutnya. Saya menunggu arahan arsitek sebelum melanjutkan gambar. Arsitek akan memberitahu apa saja yang akan saya gambar sampai rapat berikutnya.
Contohnya, setelah mendapat data ukuran kantor kepala terminal, kita menggambar denah existing dan gubahannya. Lalu karena atap dan plafon harus diubah, maka kita harus menggambar denah existing, denah rencana, dan detailnya. Setelah itu, saya membuat site plan gubahan atau site plan yang sudah melalui penambahan atau perbaikan. Selanjutnya, saya akan mengkonversikan gambar kerja 2 dimensi ke dalam bentuk dokumen PDF, lalu dokumen tersebut akan di-print untuk dipakai ketika rapat dengan Dishub nantinya. Biasanya, kita sebagai drafter akan ikut rapat untuk membantu arsitek dalam menjelaskan gambar. Setelah rapat, biasanya ada beberapa revisi yang harus segera kita kerjakan. Lalu, ketika semua gambar kerja mendapat finalisasi dari arsitek dan owner, maka pekerjaan seorang drafter selanjutnya adalah melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi ke lapangan. Kira-kira begitulah kurang lebihnya dari lingkup pekerjaan seorang drafter arsitektural. Mari kita lanjut ke penjelasan lingkup pekerjaan seorang civil drafter. Civil drafter pada umumnya bekerja untuk membuat gambar topografi, peta kontur, dan gambar-gambar untuk pekerjaan sipil yang lain seperti jalan, jembatan, pemipaan, bendungan, dan lain-lain. Pertama, kita punya Kak Nandi Setiadi yang telah berbaik hati untuk berbagi cerita pengalamannya sebagai drafter sipil. Kak Nandi bekerja di PT Atria Swascipta Rekayasa yang mana perusahaan tersebut merupakan engineering konsultan di Kota Bandung, yang saat ini memiliki kualifikasi dapat mengerjakan proyek-proyek dengan subklasifikasi seperti jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan, jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil, jasa pembuatan peta, dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, kepala engineer memberikan job desk pekerjaan kepada tim engineer. Setelah tim engineer menyelesaikan pekerjaannya, baru dikasihkan ke drafter untuk digambar. Pertama, Kak Nandi akan diminta untuk membuat denah tampak potongan, masih gambar biasa dan belum ada detail. Kalau owner sudah oke dengan proyek yang kita kerjakan, maka akan naik status. Dari IFR issued for review artinya untuk ditinjau menjadi ke IFC issued for construction untuk konstruksi. Setelah itu baru Kak Nandi masuk ke pendetailan. Biasanya kalau sudah beres, Kak Nandi akan diajak ke lapangan kalau dibutuhkan oleh klien. Minimal 1 engineer dan 1 drafter untuk dibawa ke lapangan. Selanjutnya kita punya Kak Alif dan Kak Nur. Terima kasih Kak Alif dan Kak Nur yang telah memberikan waktunya untuk bercerita lingkup pekerjaannya di dunia industri konstruksi. Kak Nur akan menceritakan pengalaman kerjanya sewaktu di proyek Dermaga 7 Merak. Di sana Kak Nur bekerja sebagai drafter juga sebagai BIM. Kak Nur bekerja di PT Pembangunan Perumahan atau yang lebih dikenal dengan PT PP. PT PP adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan. Job desk Kak Nur sebagai drafter yaitu membuat gambar shop drawing atau gambar kerja. Tapi sebelum gambar tersebut di-share ke lapangan, kita harus melewati beberapa pengecekan gambar. Yang pertama, gambar dibuat oleh drafter, lalu diperiksa oleh engineer-nya, lalu disubmit ke konsultan. Setelah ACC, barulah semua gambar bisa dipakai untuk gambar kerja lapangan. Apakah teman-teman ingat penjelasan Kak Nandi tentang IFR, IFC, dan AFC? IFR berarti bahwa dokumen atau gambar diterbitkan untuk review internal atau eksternal atau client review. IFC berarti bahwa dokumen atau gambar yang dikategorikan sebagai tinjauan dan dikeluarkan untuk konstruksi. Sementara AFC berarti bahwa dokumen atau gambar ditinjau dan disetujui oleh otoritas organisasi internal dan eksternal, termasuk perwakilan klien untuk konstruksi. Tim konstruksi hanya boleh menggunakan gambar dan dokumen yang ditandai atau dicap AFC untuk pekerjaan dan kegiatan konstruksi. Setelah struktur selesai dilaksanakan, harus dibuatkan gambar as-built, gambar yang sesuai dengan keadaan real lapangan. Untuk BIM sendiri, Kak Nur pakai untuk membuat pemodelan 3D agar mempermudah menjelaskan ke orang lapangan. Kak Nur juga menggunakan software Tekla struktur untuk membantu pengecekan volume, perhitungan pembesian atau volume beton.
Mari kita lanjutkan ke Kak Alif. Kak Alif bekerja untuk proyek Jakarta-Bandung Highway Speed Railway Station Project di PT Wijaya Karya. PT Wijaya Karya atau disingkat PT Wika adalah salah satu perusahaan konstruksi milik pemerintah Indonesia. PT Wika saat ini memiliki 6 strategi bisnis unit yang meliputi konstruksi sipil dan konstruksi bangunan gedung, mechanical electrical, industri beton pracetak, real estate, dan industri lainnya yang kedepannya akan semakin terintegrasi menjadi perusahaan engineering, procurement, construction, dan investasi. Ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan Toolbox Meeting. Safety Toolbox Meeting adalah salah satu kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja K3 yang terencana sebagai media koordinasi untuk menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan K3 kepada pekerja. Di antaranya adalah informasi penjelasan prosedur, isu seputar K3, training singkat kepada pekerja, dan info-info lainnya. Dapat dilihat kegiatan di atas adalah mengecek ketersediaan alat pemadam api ringan yang ada di dalam proyek. Lalu ada Safety, Health, and Environment Patrol, yaitu inspeksi yang bertujuan untuk meninjau pelaksanaan aspek mutu dan K3L dalam kegiatan operasional di unit kerja Wika. Begitulah kira-kira pengenalan lingkup pekerjaan sebagai seorang drafter di dunia industri konstruksi, baik sebagai drafter arsitektural dan sipil drafter. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah drafter arsitektural bekerja langsung dengan arsitek dan lingkup pekerjaan yang mereka kerjakan ada di sekitar desain arsitektural seperti rumah dan gedung. Sementara sipil drafter bekerja dengan engineer berkaitan dengan proyek jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk melihat video ini, dan maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Saya Raisa Putri Herjayanti, sampai jumpa di lain kesempatan.